Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pertemuan ketiga ini mengenai materi makhorijul huruf. Pada video minggu lalu sudah saya jelaskan makhorijul huruf mengenai al-jawf, al-halki, dan syafatain. Masih ada 2 makhroj lagi yang belum kita pelajari. Nah, hari ini kita akan selesaikan materi makhorijul huruf, yaitu kita akan bahas mengenai makhroj al-khayshum dan al-lisan. Silahkan teman-teman buka bukunya, silahkan untuk dicatat baik-baik materi yang akan saya jelaskan ini. Nah, langsung saja kita bahas makhorijul huruf yang keempat, yaitu ada yang namanya al-khayshum. Al-khayshum artinya pangkal hidung. Yang namanya pangkal hidung itu berarti ada di hidung yang paling atas di sini. Namanya pangkal hidung. Nah, di pangkal hidung ini ada huruf-huruf yang keluar dari pangkal hidung yang dikelompokkan ke dalam hukum-hukum, yaitu ada hukum iqlab, hukum gunnah, idgham digunnah, ikhfa, dan ismam. Nanti ini akan ada materinya sendiri, namun yang terpenting adalah yang harus teman-teman ketahui bahwa makhraj al-khayshum itu merupakan huruf-huruf yang berdengung. Jadi semua huruf-huruf yang berdengung, contohnya inna, nah itu kan berdengung. Inna, nun yang berdengung itu disebut hukum gunnah. Nah, contoh lainnya mim di, nah itu kan dengung. Yang namanya dengung itu bacanya ditahan. Mim di, nah itu didengungkan. Jadi kalau misalnya huruf-huruf yang berdengung, dia itu termasuk makhraj al-khayshum karena letaknya ada di pangkal hidung. Contoh yang lainnya nih, bacaan ikhfa ini juga berdengung bacanya setiap bacaan ikhfa. Contohnya min syarri, nah itu kan dengung. Min dengungnya itu disebut makhraj al-khayshum. Nah, sampai di sini dapat difahami ya. Selanjutnya yang kelima yaitu al-lisan atau lidah. Nah, materi al-lisan ini, makhraj al-lisan ini ada 10 macam. Nah, di sini mari kita bahas satu persatu. Makhorijul huruf yang kelima yaitu al-lisan yang artinya lidah. Artinya adalah huruf-huruf yang keluar dari lidah. Nah, ada apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, huruf yang keluar dari al-lisan atau makhraj yang keluar dari al-lisan, yaitu ada yang namanya pangkal lidah. Pangkal lidah atau istilahnya disebut aqsal lisan. Di sini aqsal lisan, pangkal lidah. Yang namanya pangkal itu berada di paling belakangnya lidah. Nah, di sini keluar huruf dari pangkal lidah yaitu o. Coba teman-teman silahkan dicoba o. Makanya ketika kita mengucapkan huruf o, nah itu letaknya ada di belakangnya lidah, paling belakang banget. O. Nah itu pangkal lidah. Yang kedua yaitu ada pangkal lidah sedikit ke bawah dari qaf, atau namanya itu aqsal lisan asfala minal qaf. Jadi di pangkal lidah tapi sedikit ke bawah lagi dari qaf, dia keluar huruf yang namanya yaitu kaf, k. Kalau tadi yang pangkal lidah o, kalau ini k. K juga letaknya dari lidah ya, makhrajnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tengah lidah. Jadi di tengah-tengah lidah ini ada makhorijul huruf, namanya itu wastul lisan. Di tengah lidah ini keluar huruf yang namanya ja, sya, dan ya, atau jim, shin, ya. Ini disebut tengah lidah makhrajnya. Ini satu paket ini, jim, shin, ya. Jadi tengah lidah. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada punggung lidah.
Kalau yang namanya punggung lidah itu diibaratkan ini lidah, nah ini punggungnya, ini lidah, punggungnya dibalik. Nah ini namanya punggung lidah. Punggung lidah itu keluar huruf ro. Makanya ketika kita mengucapkan huruf ro itu lidahnya kan ke atas ya, ro. Nah itu karena dia letaknya di punggung lidah, atau namanya itu dhahrul lisan. Yang kelima yaitu salah satu pinggir lidah. Tadi sudah saya ibaratkan kalau ini lidah, ini lidah. Nah kalau dhahrul lisan itu di salah satu pinggir lidah. Yang namanya pinggir itu berarti sini. Boleh pinggir kanan, boleh juga pinggir kiri. Keluar huruf yaitu bo, bukan do. Ingat, kalau bo yang seperti ini dengan bod itu berbeda. Kalau bod mah letaknya di salah satu pinggir lidah. Kalau ini nanti ada lagi di sini. Nih, nanti beda lagi, dia letaknya di yang nomor 10 di sini. Ujung lidah dengan gigi seri atas. Nanti akan kita bahas. Yang penting yang ini dulu yang harus teman-teman pahami. Bod itu miring ya bacanya, bo. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang waladolin, bukan waladolin, akan terdengar beda suaranya. Nanti disimak ya ketika saya memberikan contoh membacakan surat Al-Fatihah. Silakan teman-teman simak huruf dotnya seperti apa. Lanjut di nomor 6. Di sini nomor 6 ada ujung dua tepi lidah. Jadi di sini ada kedua ujung tepi lidah. Kalau yang namanya tepi itu di pinggir. Tepi lidah keduanya. Ujung dua tepi lidah. Keluar huruf la. Makanya dibuka mulutnya. La itu keluarnya jelas dari lidah ya teman-teman ya. Yang nomor 7 itu ada ujung lidah sedikit ke bawah dari lam. Ada di ujung lidah tapi dia sedikit ke bawah lagi tempatnya dari lam, yaitu keluar huruf nun atau na. Kalau tadi la, ini na, sedikit ke bawah lagi. Nomor 8 ini ada antara ujung lidah. Jadi di antara ujung lidah itu ada yang namanya bainah atroful lisan, yaitu keluar huruf zai, sin, shod. Za, sa, sho. Za, sa, sho. Minggu lalu ada yang nanya, teh apa sih bedanya sa dengan sho? Nah ini beda teman-teman. Kalau za, ini saya jelaskan satu persatu ya. Kalau za ini sama saja seperti za, tapi nggak perlu ditekan za, nggak perlu, biasa jaringan za. Kalau ini dia namanya sa atau sa. Sambil senyum bacanya. Sa. Nah ini sambil senyum ya, sa tuh, senyum maksimal. Kalau yang ini dia namanya so tuh. Kalau ini sa, kalau ini bukan so, bukan so, no, tapi s-h-o. Dia seperti mau siul teman-teman. So tuh, suaranya beda, bukan so, bukan, tapi so. Kalau yang ini za, sa, so, terdengar berbeda ya. Nah itu jawabannya yang minggu kemarin ditanyakan. Kemudian lanjut makhraj yang nomor 9, yaitu ada ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan baik-baik. Perhatikan tulisannya, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas atau torful lisan ma'a usulis sanayal ulya. Keluar huruf yaitu da, sa, do. Tuh, ujung lidah, yang namanya ujung lidah kan saya katakan ini lidah, ini ujung di sini. Dengan pangkal gigi seri atas, jadi naik ke atas. Tuh, makanya lidahnya naik. Coba kita bilang da.
Da itu lidahnya pasti nempel ke atas. Da. Sa tuh pasti nempel ke atas. Bo itu juga sama. Jadi ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas itu lidahnya nempel ke atas. Da, sa, bo. Nah itu dia ya. Kemudian yang nomor 10 atau yang terakhir yaitu ada ujung lidah dengan gigi seri atas. Ini juga sama, lidahnya naik ke atas. Namun kalau ini dengan gigi seri atas. Sa tuh. Sa ini TSA. Sa. Sa. Kalau yang ini za. Sa, za. Nah, yang ini baru zo. Sa, za, zo. Pasti semuanya ini berkaitan dengan lidah semua. Dengan dengan gigi seri atas semua. Sa hubungannya dengan gigi seri atas. Za, zo. Nah, itu juga sama. Kalau zo yang ini, nih yang sudah saya tuliskan di sini. Zo yang ini zo, biasa aja ini bunyinya zo, zo. Tapi kalau yang ini, nah kalau yang ini dia dengan salah satu pinggir lidah, bo tuh, suaranya lebih berat, bo. Kalau yang ini zo biasa, zo. Kalau yang ini bo, walau dolin tuh, beda suaranya, bukan waladolin, bukan ya. Nah itu dia makhorijul huruf yang telah kita pelajari. Semuanya sudah saya jelaskan di sini. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan ditulis semuanya sambil difahami apa yang telah saya jelaskan, terutama al-lisan, karena al-lisan ini paling banyak ya dibandingkan dengan makhorijul huruf yang lainnya. Silahkan ditulis, difahami, dan dipraktikkan huruf per hurufnya. Silakan dipraktikkan huruf per hurufnya. Kemudian silahkan nanti teman-teman perhatikan contohnya ketika saya membacakan surah Al-Fatihah. Silahkan seperti biasa teman-teman membuat rekaman dengan mempelajari terlebih dahulu materi yang telah saya jelaskan, kemudian melihat dan mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah sesuai dengan makhorijul huruf yang benar. Silahkan diterapkan makhroj yang telah dijelaskan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Pada pertemuan 3 kali ini materi mengenai makhorijul huruf sudah selesai dibahas semua, dari mulai al-jawf, al-halqi yang dari tenggorokan, syafatain, dan al-khayshum serta al-lisan. 5 makhorijul huruf ini sudah selesai semua dibahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adanya video ini semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Silahkan difahami dan dipelajari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.